Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, rasa senang nih hari ini saya bisa berjumpa dengan bapak-bapak yang notabene dulu barangkali mungkin ada yang sempat berinteraksi ya Pak ya. Yaitu saya memang 10 tahun ini mencoba untuk berkiprah di pertanian Pak. Karena pensiun sejak 2 Oktober saya sudah mendeklar diri untuk tidak lagi ke Japati, langsung dari Bandung ke Pangalengan. Karena ada cerita tersendiri Pak, tapi nggak usah diceritain dah. Ceritanya nanti ini Japri aja Pak Aris. Ya, Japri aja lah. Gitu. 2 Oktober Pak, saya ke Pangalengan. Dan ini sudah disampaikan tadi Pak ya. Nah, rupanya di Pangalengan ini ada hal yang menarik Pak. Memang Pangalengan kenapa menjadi tujuan? Istri saya dari Pangalengan Pak. Saya ketemu dengan istri saya di Palembang. Kalau Pak Heri Kusari mungkin tahu ya, masih keponakannya Pak Yoyo Taswaya. Waktu Pak Yoyo Taswaya itu sebagai Kaugub Palembang, saya yang nerimanya. Ya. Bawa keponakannya ya udah untuk saya aja Pak Yoyo kata saya. Akuisisi keponakan ya. Gitu. Padahal beliau itu tadinya untuk mengajak keponakannya itu untuk cari kerja kan itu. Tapi sama aja. Cerdik dari muda gitu. Ternyata. Ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Pangalengan memang betul-betul daerah yang layak untuk ditinggali karena indah, dan saya prediksi bahwa Pangalengan akan menjadi kota yang insya Allah akan besar kan ya. Dan sampai saat ini terbukti dengan pariwisatanya, pertaniannya, dan juga selama masa pensiun rupanya MP saya yang cuma 1 tergantikan dengan pupuk organik Kasing Pak Heri. Alhamdulillah, luar biasa. Gitu. Saya memang di Pangalengan ada penginapan Wisma Aceh Pak yang saya kelola karena saya prediksi bahwa Pangalengan itu adalah kota wisata, dan alhamdulillah terbukti Pak kan saya itu tidak pernah sepi kecuali saat pandemi ini. Saya kembali lagi ke pupuk organik. Memang ini berkaitan dengan dengan Wisma Pak. Dulu saya ini gimana okupansi Wisma ini bisa besar dengan cara saya bertani, lalu hasil dari pertanian itu kalau pas mau panen, terutama panen wortel kan saya declare ke kawan-kawan itu kan yang nginap di Wisma Aceh bonusnya adalah panen Pak. Dan dalam ini itu agak jitu juga kan banyak yang istilahnya tuh pesan dari bulan-bulan sebelumnya kan terkait dengan itu. Alhamdulillah, dan makin nyaman dengan itu, dan saya pun memang harus ini strategi bundlingnya luar biasa, strategi bundling. Dan saya harus tingkatkan bahwa produk yang namanya pertanian ini harus organik Pak. Aduh maaf sebentar Pak, sebentar. Suara bagus di Ciganitri. Ada gangguan ini Pak. Lanjut Pak Aris. Dengan pertanian organik tadi kan itu menjadikan bahwa siapapun yang nginep di Wisma Aceh ini bisa menikmati makanan yang sehat dan juga hasil pertanian yang betul-betul kan itu organik Pak, semacam wortel, tomat kan itu yang memang saya kelola. Nah, lama-kelamaan kan itu dengan melihat fenomena yang ada di Pangalengan ini bahwa Pangalengan adalah sentra peternakan sapi Pak kan itu, dan saya sangat sadar melihat para peternak itu selalu membuang ke kali semua fesesnya itu Pak. Hanya sedikit sekali mereka istilahnya itu melakukan proses, baik itu untuk pupuk kandang maupun untuk biogas.
karena baru belakang-belakang ini biogas itu. Populasi sapi di sini itu tidak kurang 30.000. Kan itu. Fesesnya yang saya hitung dari setiap ekor sapi itu 20 kilo, berarti sekitar 600 ton per hari, Pak. Hampir sebagian besar itu dibuang ke kali, kan saya. Ya. Dan yang pasti kan saya itu Citarum harum tidak pernah harum. Dan yang boleh katakan saya agak sedih itu, Bandung adalah kota yang sumber air minumnya itu dari Pangalengan, Pak. Dan tercatat sebesar 70%. Pada waktu Pak Ridwan Kamil itu menjabat sebagai wali kota sudah saya sampaikan, walaupun jawabannya ya barangkali mungkin klise aja, Pak. Saya diminta untuk berbicara di 220 kepala sekolah sekota Bandung dengan pupuknya dibagikan kepada kepala sekolah. Hanya itu. Habis saya presentasi dibekelin duit cuma 4 juta kan gitu. Padahal saya sampaikan pada Dr. Ella sebagai Kabid RTH-nya Kota Bandung, bukan ini yang saya maksud. Tolong konsen ke Pangalengan, karena Pangalengan ini betul-betul akan menjadi bencana buat Kota Bandung. Tapi ya barangkali mungkin itu hanya jadi catatan aja untuk mereka kan itu. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau melihat siklus dari pupuk organik casing ini, di mana ada sumber, ada solusi, ada aplikasi. Kita tahu bahwa sumbernya itu adalah peternakan sapi perah. Seperti yang saya dikatakan, kan itu dibuang ke sungai, hampir sebagian besar. Dan sangat sedikit yang dikelola sebagai biogas, pupuk kandang, maupun peternakan cacing. Kalau ingat dulu zamannya KOT, kredit usaha tani, Pak, Pangalengan itu yang terbesar. Yaitu. Lalu peternakan cacing lagi marak. Cuman sayangnya pada waktu itu tidak ada orang yang berpikiran untuk mengelola fesesnya. Yang ada adalah tadi si cacing banyak, bibitnya mahal, begitu udah banyak, tidak ada yang mau nampung kan saya itu. Karena belum ada industri yang menerima banyaknya cacing itu. Tapi alhamdulillah sekarang itu bisnis peternakan cacing ini sumringah, Pak, kan saya itu. Bahkan kalau rekan-rekan ataupun mungkin bapak-bapak yang mencari bisnis yang menguntungkan, bisnis itu, Pak, peternakan cacing. Dan itu karena sudah masuk ke industri, farmasi, kecantikan, dan juga pemancingan, termasuk pakan ikan. Jadi sumber tadi adalah feses kotoran sapi, solusinya adalah peternakan cacing kan saya itu. Dan ini saya coba untuk temu kenali, dan alhamdulillah kan saya itu tercipta pupuk organik casing dari feses cacing. Saya sementara ini cacing ini saya bagikan pekerja, Pak, yang tidak diberi upah. Karena cacing ini tidak saya jual. Kalau orang lain, cacing ini betul-betul diternakan dan dijual untuk pakan ikan, dijual untuk farmasi, dijual untuk kecantikan dan juga pemancingan. Sampai sekarang sih sungguh besar keuntungannya, Pak, bisa menghidupi, dan bahkan saya lihat beberapa orang yang sebagai penampung itu kalau uang jutaan itu harian itu sudah didapatkan saya itu. Nah, terkait dengan saya berkiprah di pertanian ini, saya coba ciptakan pupuk organik casing, dan ke depan barangkali mungkin feses yang ada itu sebetulnya bisa diolah bioetanol, briket, energi terbarukan, dan itu alhamdulillah sebetulnya sudah saya coba, namun kelihatannya itu mentok di pendanaan, Pak, kan saya itu. Makanya itu saya fokus di pupuk organik casing. Dengan menghasilkan pupuk organik casing, saya tidak mau bahwa ini sesuatu yang istilahnya itu betul-betul ya hanya menjadi pupuk saja kan saya itu ya, yang boleh katakan mungkin orang lain tidak akan menggunakan. Karena terus terang aja mengedukasi para petani ini sungguh sangat susah kan saya itu. Mereka sudah terbiasa dengan pupuk kandang ataupun mungkin pupuk tai ayam kan saya itu.
yang notabene sebetulnya itu justru lebih mahal dibanding dengan pupuk organik casing ini. Dunia mengakui Pak, pupuk organik casing ini adalah pupuk yang cukup baik kan sih itu karena unsur hara lengkap. Untuk itu saya coba lakukan aplikasi. Itu pernah saya sudah lakukan di padi, kapulaga, kopi, jeruk dekopon maupun sayuran, Pak. Itu semua saya lakukan demi untuk memperlihatkan bahwa pupuk organik casing itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ahli dan juga dikatakan oleh dunia terkait dengan pupuk casing ini. Karena bisa dilihat di Google kan sih itu pupuk organik casing ini merupakan pupuk terbaik yang ada di dunia kan itu. Itu Pak. Nah ini apa itu casing? Rekan-rekan, casing itu adalah pupuk organik dari feses cacing, tai cacing. Makanya orang-orang ini akuntan katanya tuh kok ngolah feses katanya tuh bergumul dengan kotoran sapi. Tapi nggak apa-apa lah. Saya memang senang Pak melakukan satu hal yang baru kan sih itu. Karena modal saya dari dulu Pak ya, terus terang aja belajar dan belajar. Tidak pernah berhenti saya untuk belajar kan sih itu. Kalau berbicara di Telkom saja, saya ini kalau berbicara ke sertifikat, waduh udah banyak Pak kan sih itu. Gitu. Begitu juga waktu pensiun kan saya itu, saya pun tetap saya ikutin semua apa yang dianukan, terutama yang terkait dengan apa yang sedang saya garapkan. Jadi barangkali mungkin siapapun kalau itu dilakukan, insya Allah Pak akan terbukalah mana yang sebetulnya itu harus digeluti, difokusi kan itu sehingga bermanfaat untuk kita dan sekitar kan itu. Kembali kepada casing, feses cacing Pak ya, dari feses yang dihasilkan dari peternakan cacing, memiliki kandungan hara yang lengkap, makro maupun mikro dengan asam amino yang tinggi, serta memperbaiki struktur tanah. Dan ini diakui secara keilmuan dan secara internasional. Kapasitas produksi saya sampai saat ini cuma 30 ton, Pak, kan itu. Kenapa 30 ton? Kan saya bisa aja banyak. Cuman kan tadi riset saya ataupun aplikasi saya mengharuskan saya harus keluar uang, Pak. Jadi saya fokus kepada memperlihatkan bahwa casing itu memang layak untuk diperhatikan. Ya, cukup besar Pak ya kan itu yang saya keluarkan kan itu. Dan ini juga nanti saya akan perlihatkan seperti apa. Pasar Pak, pasar para hobis tanaman. Kita ketahui bahwa di setiap rumah rasanya jarang yang tidak punya tanaman. Insya Allah Pak punya tanaman kan itu, sehingga itu merupakan pasar kita kan itu untuk pupuk ini kan itu. Karena pupuk ini tidak bau, alhamdulillah kan itu bersih, sesuai dengan bahwa para ahli juga mengatakan bahwa cacing ini sebetulnya sudah terbebas dari bakteri-bakteri yang memang merugikan. Hotel-hotel dan kantor-kantor juga saya sudah coba lakukan, bahkan yang namanya Pak, apartemen kan itu di Jakarta sudah menggunakan pupuk saya. Para petani sayuran pasti kan itu bagian dari istilahnya itu tujuan saya menciptakan ini, mengelola ini. Juga yang saya inginkan lebih itu adalah petani padi, lalu petani kopi dan petani kapulaga. Marketing yang sudah saya lakukan 15 reseller Pak di Bandung, termasuk juga di Bekasi, Boyolali, Depok, Banten kan itu. Sedangkan rencana ke depan diadakan di setiap komplek, di setiap kota dengan menggunakan kendaraan pickup mau seperti tahu bulat atau transportasi sespan Mbak, motor yang ditempelin ditempelin semacam gerobak lah kan situ ya. Gerobak besi ya. Gerobak kecil. Kok enggak ini ya. Nah ini Pak, produk yang saya edarkan casing, pop, dan media tanam. Prosesnya memang sudah peternakan yang baik yang digelar maupun yang pakai rak kan.
Kalau pop ini adalah pupuk organik plus. Alhamdulillah duren pun kan itu lebih cepat berbuahnya dibanding dengan menggunakan hanya pupuk kasing saja. Itu di Cisaranten ada yang sudah menggunakan, Pak. Dan alhamdulillah kan itu testimoninya sudah disampaikan saya. Kapan-kapan kita bisa coba putarkan filmnya. Nah ini Pak, saya berharap menggunakan sespan diedarkan. Jadi moda transportasi yang secara undang-undang lalu lintas itu diizinkan dibanding dengan yang berlaku di pasar-pasar Caringin terutama kan situ. Itu sangat membahayakan. Kalau yang ini tidak Pak kan sini itu. Saya coba dan ini juga ada sentuhan Pak Stianto Pak. Karena dulu kan itu saya mau datang ke Japati itu kan karena beliau juga kan itu. Seperti itu untuk pameran di Japati. Nah, ini testimoni dasarnya kasing sudah di berbagai tanaman, termasuk juga begonia itu yang punya panana juga bagus dengan menggunakan kasing. Sebagai pertanggungjawaban ke publik di samping hasil produk saya uji loba di Unpad, juga ajukan izin edar ke Menteri Pertanian tahun 2014. Sayang sampai hari ini tidak keluar. Tapi saya ada jalan lain terkait dengan itu. Saya sudah punya NIB dan juga punya izin. Walaupun izinnya baru mikro Pak kan itu. Padahal produk saya sudah puluhan ton. Nah ini Pak, aplikasi di sawah menghasilkan beras sehat. Yaitu saya di berbagai tempat. Lalu juga saya coba uji, ternyata lebih lebih cepat panennya serta bencing Pak. Berat bobotnya itu kan saya. Dan alhamdulillah uji coba yang di Banjaran itu tembus 9 ton per hektar. Sementara yang lainnya itu hanya cuma 5 ataupun 6 ton. Nah ini di jeruk lepon, itu saya juga coba kan itu. Bahkan ini andalan saya pada waktu saya dibutuhkan di Polda, di Kementerian Dalam Negeri dan juga di bank kan itu untuk mengajari para pensiunan mereka kan itu. Nah ini Pak di kopi. Kalau di kopi, ini 5 hektar dimiliki oleh 10 orang. Alhamdulillah, saya foundernya, 9 lagi co-foundernya, termasuk Pasar Woto dan yang lain-lain. Kan ya itu. Ini kopi ini betul-betul organik, Pak. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia menilai mengkaping kopi saya ini nilainya 82,88. Dan ada satu lagi yang boleh katakan adalah kopi jalunya, Pak. Wah, tadi heboh tuh jam 10 saya didatangi oleh Pak Yaya dan dari komunitas DKM masjidnya kan itu sambil keliling kebun teh, lalu saya sajikan kopi jalu, yaitu selalu aja meriah kalau sudah disajikan kopi jalu. Kapan-kapan Pak Heri, Pak Dede nikmatin kopi jalu saya Pak. Siap, ya. Nih, itu langsung bisa digunakan ya? Malam pasti Pak. Malam Jumat ya. Itu. Pemilik Pak Heri, pemilik kafe di Jalan Braga, suami istri itu datang ke saya hanya untuk kopi jalu. Berarti betul-betul hasilnya, aduh Pak, luar biasa. Perlu dicoba sama aki-aki nih. Iya, harus Pak kalau umuran kita Pak. Pak Heri semangat banget ini. Semangat nih. Di pisang pun seperti ini Pak, kan saya itu. Lalu ini Pak, di Kapulaga, alhamdulillah selama 2 tahun saya ngelola di Garut Selatan Pak, di Desa Simpang, yaitu. Dan hanya sayangnya rupanya nih para petani yang ada di gambar ini Pak, yang sudah saya bentuk, yang sudah saya anukan tidak amanah, yaitu. Habis tuh Pak dijarah sama mereka Pak. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu memang itu anggap aja sedekah lah kan sini itu. Di 30 hektar Pak saya nanam Pak gitu, dengan pupuk organik kasing. Saya merapat ke Dewan Rempah Indonesia dan Dewan Rempah Indonesia menyambut saya bahwa saya satu-satunya yang menanam kapulaga secara organik kan itu. Ini kapulaga sekarang nomor 2 setelah Panili Pak. Itu testimoni untuk kasing. Nah ini dibuatin Pak. Siapapun yang ini sekarang buah tin sangat mudah untuk silakan dengan pupuk kasing
Alhamdulillah sudah saya coba 100 pohon ada di Pangalengan, Pak. Dan rencana akan saya bagikan siapapun yang datang ke Pangalengan bawa kendaraan, bawa tuh 1 pot, Pak. Itu. Silakan dengan saya tuh. Ya itu. Dan saya lagi fokus sekarang ke ininya, Pak. Watini wa jaitun. Nah, jaitunnya, Pak. Ya, Surat Atin ya. Itu, surat Atin, Pak, kan saya tuh. Alhamdulillah itu sedang ini. Jaitunnya Ini, juga Pak. nanti. Aplikasi casing di lettuce. Saya punya kontrak 1 ton sehari, Pak. Saya bagikan ke para petani. Alhamdulillah sekarang sedang jalan kan saya itu. Lettuce itu adalah untuk yang di burger ataupun di kebab, Pak, saya itu. Dan casing dengan casing kan saya itu ini sudah tembus 1 kilo satu pohon, Pak, kan saya itu. Lanjut, Pak, ya. Nah, ini saya mengajari di Basarnas kan ya itu, juga di kelurahan kan situ, Pak, termasuk juga di Polda, Pak, kan saya itu. Saya juga nggak nyangka nih bisa ngajari pertanian di mereka, Pak. Ya itu barangkali mungkin dibumbui dengan cerita Telkom, mereka senang banget kan saya itu. Seperti itu, Pak, yang sudah saya lakukan. Nah, ini intinya ajakan dan penawaran. Demikian strategisnya pupuk casing ini dapat menyelesaikan permasalahan limbah lingkungan dari kotoran sapi, juga dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Saya mengajak kepada siapapun yang berminat. 1. Kerjasama produksi pupuk organik casing, kompos maupun metanam dalam skala besar. Karena saya punya mimpi itu yang 600 ton tadi, Pak, kan saya. Kalau diolah menjadi pupuk casing sekitar 300 ton per hari. Bisa kebayang tuh 1 kilo sekarang itu saya minimal ngejual 1.500, kalikan aja, Pak. Yang kedua adalah kerjasama pemasaran casing skala perkotaan untuk para hobis. Dan tentunya kedepannya adalah para petani skala nasional, kan saya. Itu, Pak, tawaran saya. Nah, ini saya sudah bikin satu perhitungan di mana dengan hanya bermodalkan 20 M, maka limbah kotoran sapi di Pangalengan tuntas. Laba per hari itu terhitung 234 juta per hari, Pak. Laba per bulan sekitar 7 M. Ini sudah saya presentasikan kan saya itu di timnya kemudian ada Profesor Wawan kan saya itu dari ITB kan saya itu. Tanpa sadar Pak Wawan bilang, "Prof, tolong jelasin." Wah, kata saya bukan profesor, kata itu. Enggak, tapi pekerjaanmu profesor, katanya. Ya alhamdulillah kalau memang dihargai seperti itu. Hanya sayang karena saya nyentil Pak Menteri sehingga barangkali mungkin saya diposisikan sebagai tidak memenangkan lomba bisnis bukan bisnis Bisplan kan tahun 2021 kemarin. Jadi kira-kira itu, Pak. Kalau skala produksi yang sekarang yang 30 ton itu saya punya laba cuma 16 juta lah kan saya. Sehari. Sebulan, Pak Eri. Luar biasa. Kan saya tidak loyo, Pak Eri. Nggak ada MP yang 16 juta rasanya. Kalau ambil MP-nya Pak Deddy akan datang tuh. MP presiden itu 16 juta. Itu. Nah, Alhamdulillah. Nah, ini Pak, ini skema pemasaran casing yang saya tawarkan, Pak, ya. Dengan saya mendengar dari Pak Abdul Rahman bahwa di Bandung saja 2.000 saudara kita yang punya MP di bawah 1 juta, Pak, ya. Saya kok rasanya kenapa tidak saudara-saudara kita ini jadi koordinator. Saya akan kasih 2.000 per sak, Pak. Yaitu tugas dia hanya merekrut
para pemasar. Terserah mau saudaranya, mau yang boleh katakan yang jelas tentunya nanti dia punya amal apa ya kan itu memberi kehidupan kepada seseorang. Jadi kalau dia punya 3 pemasar plus dia kan satu kan itu ya, karena bagaimana kalau sudah jadi koordinator di rumahnya ya adalah casing yang nanti layak untuk dijual kan situ Pak ya. Ini para pemasar ini Pak yang sudah direkrut tadi, dia menjalankan jualannya di komplek-komplek dengan kendaraan sespan tadi kan itu. Harga jual pupuk itu 20.000 per sak. Ini dianggap tidak mahal Pak Heri kan itu karena ada yang nakal juga ngejual 25 sampai 40.000 kan itu. Saya bilang sudah 20.000 cukup. Kalau seandainya pemasar itu per hari minimal 20 ngejual, per bulan itu adalah 500, dia akan dapat gaji 1,5 juta plus 4.000 rupiah per sak terjual. Sehingga setelah saya kalkulasi itu di atas UMR Pak Heri. Ya. Pak Dedi. Itu. Dan bahkan kalaupun dia lebih ngejual di kelipatan 500, akan ada bonus tersendiri. Kalau koordinator sudah pasti apa yang dijual oleh rekan-rekan pemasar itu akan dinikmatin oleh koordinator tinggal dikali 2.000 saja kan itu. Nah, itu yang desain yang saya coba lakukan. Mohon maaf, saya sama sekali tidak menginginkan koordinator itu adalah melakukan touch ke pasar dalam artian itu. Karena ya nanti kita bagi-bagi tugas lah. Koordinator yang ngawasi saja kan itu. Dan kayaknya kalau ngawasi cocok lah ya untuk para pensiunan kan itu. Seperti itu. Gitu. Nah ini Pak, itu. Jadi skemanya itu total penghasilan tertinggi bagi seorang pemasar itu di 16 juta loh Pak. Kalau dia lakukan itu 2.500 per bulan. Itu. Untuk 1.000 saja dia itu 6 juta per bulan bisa dapat. Nah, ada yang menarik Pak. Para koordinator sudah jelas dia itu 2.000. Tapi bagaimana nih Pak Aris katanya itu? Saya perlu modal atau tidak? Ya tuh. Saya bilang Bapak tidak perlu modal. Biarkan saya kan itu yang memenuhi permodalan tadi. Ya saya pun tentunya terbatas ya Pak Didi ya. Kan itu bagaimanapun juga saya ini mantan band 3 kan itu. Apalagi sekarang MP-nya cuma 1 kan itu. Ya tentunya saya akan mencoba mencari kan itu, dan alhamdulillah Allah itu maha adil Pak Heri kan itu. Yang dulu saya itu cuma 1 MP, sekarang tergantikan yang 2 MP yang harus saya terima itu. Wah, sip. Kenapa? Karena tanah saya sekarang itu Pak dibangun tower Telkomsel kan itu. Amin kata Pak saya itu. Jadi kira-kira itu Pak. Ya itu. Makanya uang yang ada saya akan coba kan saya itu untuk memenuhi skema ini. Tapi bagaimanapun juga saya ada keinginan if koordinator itu mau menalangi setiap kebutuhan si pemasarnya, itu ada fee. Nah ini Pak, fee kan saya itu dana talang. 500 sak kalau anggaplah kan saya itu ke sayanya berapa ya? Sekitar 12.000. Berarti tinggal 12.000 kali 500 saja. Itu dana talang yang harus dianukan. Ini langsung dapat 750 nih Pak, dana talang itu. Dana talang ini silakan saja mau oleh koordinator ataupun lembaga lain. Saya pernah komunikasi dengan Pak Abdurrahman, nggak tahu Pak Donan hadir nggak sekarang itu dari Zakatel, ya itu. Silakanlah Zakatel memodali kan itu seseorang kan itu, nggak usah ngambil ininya, nanti saya kasih
dari saya anggap itu dana talang kan. Jadi seperti itu Pak. Jadi tanggungan saya itu nanti upah pemasar, upah koordinator kan itu, fee dana talang kalau ada kan itu ya. Serta bonus-bonus yang harus saya keluarkan. Itu kira-kira Pak Heri dan kawan-kawan kan itu mudah-mudahan bermanfaat dan saya rasa kan itu sebelum ke orang lain ya otomatis saya yang lebih dekat dulu para pensiunan kan itu. Walaupun sebetulnya sudah Pak setingkat almarhum saja dulu Pak siapa Bu Nini Papan Sopandi itu sudah jadi reseller saya. Pak Muhtar juga itu reseller saya. Bahkan Pak Nana pun kan itu jadi reseller saya kan itu. Ya itu saking menariknya pupuk ini. Mungkin itu kira-kira Pak Deddy saya kembalikan. Kalau ada pertanyaan silakan kan kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa nih. Luar biasa, Pak Haris. Jadi kalau ngobrol sama akuntan yang pengusaha ini lengkap ya. Dari mulai tawaran skema bisnis sampai hitung-hitungan matematikanya udah disiapkan gitu. Baik, rekan-rekan, kami persilahkan jika ada yang bertanya ya, bisa mengaktifkan fitur raise hand di aplikasi rekan-rekan, kemudian juga bisa langsung diketik, nanti saya akan bacakan. Ini sudah ada 3 penanya ya, Pak Haris. Pertama mungkin yang raise hand dulu, yang dari Tanah Sumatera ini. Bukan ya, dari Bandung ya, Pak Cecep Dulham. Silakan Pak Cecep. Baik, terima kasih Pak Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Haris. Ya Pak. Iya, waktu hari Selasa. Ya, waktu hari Selasa sebetulnya saya ikut itu agak terlambat karena perjalanan dari rumah ke kantor P2Tel. Nah, padahal udah dikejar-kejar ya tetap aja. Namanya naik motor juga orang tua, naik motornya nggak bisa seperti zaman 10-15 tahun yang lalu gitu. Nah, waktu itu saya tertinggal tentang skema pembagian yang tadi Pak, yang harga 4.000 jadi 20 dan seterusnya tadi, tapi saya sudah screenshot, nanti saya coba pelajari lagi, dan saya yakin kalau akuntan yang bikin itu udah perhitungannya matang. Jadi saya tinggal ngasih bumbu udah nyaman itu Pak Heri. Tinggal pakai ya Pak Cecep. Iya. Yang jadi nggak tahu saya karena tidak terlalu terlihat, terlalu kecil. Nah, masalah saya akan mencoba ini karena banyak boleh dibilang pos-pos saya di daerah-daerah gitu, akan mencoba tidak hanya merekrut teman-teman yang di Bandung atau saudara yang di Bandung, saya akan coba keliling sedikit ya, minimal di Jawa Barat ini saya masih banyak tempat saudara gitu, akan saya coba ajak mereka karena mereka banyak yang terkena PHK. Om, tolongin saya di PHK dari pabrik di Cikarang. Aduh, gereng-gereng kepala, saya mau nolongin orang lain bagaimana caranya, saya sendiri perlu pertolongan Pak Haris. Nah, jadi saya akan coba. Nah, masalah yang mau saya tanyakan, apakah ada di skema itu transport, siapa yang menanggung transport produk dari Pangalengan ke lokasi yang mungkin kalau ada yang tertarik mau jadi pemasar. Itu satu pertanyaan yang sangat, ya buat saya sangat berat, lumayan. Kalau misalnya dia bisa masarkan 500 sak sebulan, berarti kan 500 kali 1 kilo, berarti setengah ton. Itu ongkos kirimnya lumayan, Pak. Setengah ton itu. Tidak, ya kalau untuk ukuran mereka yang dulu aja gajinya tidak lebih dari UMR, sekarang harus menanggung ongkos transport, walaupun nanti janji dalam perhitungan masih bisa diperhitungkan, tapi untuk seperti itu modalnya mereka ya mungkin harus meres
meres keringat berat gitu. Bandung Satu, gratis, Pak. Pak. Kalau Bandung saya sih masih bisa nangkep, Pak ya. Bandung gratis ya. Nah, Masuk Kabupaten Bandung ya Pak Haris Ya, ya, gratis ya. Bandung Raya gratis. Bandung Raya Kabupaten Bandung. gratis ya. Bandung Raya itu termasuk Kabupaten Bandung. Oke. Iya, Kabupaten Bandung seperti Luar- saya di kabupaten, Pak. Oh Ya. iya Pak. Walaupun disebut Bandung. Luar kota Bandung gratis, tapi tidak boleh pakai harus truk, Pak. Oh, oke. Oh, oke. Jadi Berarti volumenya clear, Pak, truk. ya. Oke. Jadi semuanya serba gratis. Ya. Nah, ya itu nanti masalah itu artinya itu juga kan saya belum bergerak gitu karena saya belum tentu juga diterima Pak Haris gitu jadi salah satu koordinator. Nah, baik Pak, itu yang saya kira ya sudah agak clear gitu ya. Mungkin nanti tinggal apakah teman-teman yang di daerah itu, saya udah ngobrol-ngobrol kepada mereka dan mereka banyak yang lumayan tertarik seperti daerah Indramayu itu ponakan saya banyak di sana dan mereka dulu bekerja di Cikarang, hari ini sudah ya di rumah semua dan mulai menipis perutnya karena apa? Karena sudah tidak ada penghasilan gitu. Ya. Nah, sementara itu satu aja berbagi dengan yang lain, silakan Bapak dan Ibu tadi karena ada Ibu juga, silakan barangkali akan raise hand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup bisa direspon ya, Pak Cecep ya? Cukup, Pak Dedi. Ya. Siap. Pertanyaannya mungkin sama ini ya. Pertanyaan kedua dari Pak Tatang Rustika. Untuk moda transportasi bagaimana pun lebih jelas. Sepertinya udah dijawab ya. Tadi untuk Bandung gratis, kemudian untuk yang luar Bandung gratis, tapi volumenya minimal dalam kaliber truk gitu ya Pak ya? Ya, kaliber truk. Oke, sip. Mungkin yang dimaksud Pak, maaf Pak Dedi. Ya. Barusan pertanyaan itu adalah moda transportasi yang kaitannya dengan untuk pemasar. Oh, oke. Silakan Ya. Pak Tatang jika ada kesempatan bisa membuka ininya, mic-nya untuk bisa langsung ngobrol. Pak Tatang Rustika. Atau barangkali mungkin coba saya jawab Pak ya. Oke, silakan Pak ini. Pak Haris. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan moda transportasi pemasar. Pemasar memang kan saya itu wajib punya kendaraan motor. Ya tuh, wajib punya kendaraan motor, Pak. Sementara kalau memang saya belum memproduksi sespannya kan saya itu untuk ditempelkan di motor itu, bukan berarti mereka tidak bisa jalan. Toh sekarang itu ada kantong Pak ya, kiri kanan di motor kan Pak ya, itu bisa digunakan kan saya itu. Dan beberapa orang yang datang ke saya juga melakukan itu. Tapi ke depan kan saya itu tentunya saya berharap semua moda transportasi itu seperti desain yang saya buat. Kenapa kan saya itu? Karena tentunya ini akan menjadi suatu ikon Pak ya kan saya itu untuk satu kota. Ya. Saya akan libatkan nanti itu setara sekelas sampai ke pemangku di kota tersebut kan saya itu. Karena bagaimanapun juga ini akan menghegarkan kota. Ini akan mengindahkan kota melalui pupuk yang akan dipakai oleh masyarakat. Dan bahkan kalau mau dikembangkan lagi kan saya itu, taman-taman kota itu sebetulnya itu bisa diminta untuk dikerjakan oleh pasukan-pasukan ini kan saya itu. Seperti itu ke depannya itu. Tapi itu kan memang mimpi yang boleh katakan mudah-mudahan itu bisa dengan kita banyak berkomunikasi kan saya itu dengan para pemangku sendiri kan ya. Pada dasarnya itu sangat bisa. Saya pernah dipanggil oleh salah satu kadis kan saya itu di Kota Bandung kan ya itu untuk menyelesaikan limbah kotoran sapi yang ada di RPH ya itu. Dan saya pada waktu itu boleh kata situ saya kerjakan limbah kotoran sapi itu, tapi tolong sebagai bundlingnya itu saya diberi akses untuk pupuk saya ini dipakai oleh
dinas pertamanan kan gitu. Seperti itu, Pak. Karena kalau itu terjadi, ya praktis kan itu rezeki untuk para pemasar tadi. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia akan dapat upah untuk mengelola pasar taman-taman yang ada di kota tersebut kan gitu. Seperti itu, Pak. Gitu. Jadi jangan khawatir, motor sendiri, dan saya pun terus terang aja dengan angka gaji 1,5 juta, sebetulnya para leasing ini mudah, Pak, untuk menurunkan motor-motor yang dijabal selama ini, Pak ya. Karena terus terang aja ada jaminan kan. Asal tadi yakin pemasar itu ya minimal 20 sak per hari itu harus dilakukan. Karena gaji ini sudah ada di saya, Pak kan. Saya bisa menurunkan motor. Gitu. Itu mungkin Pak Dedi. Oke. Yang lain. Cukup jelas ya, Pak Tatang Rustika. Jadi untuk transportasi mungkin pemasar perlu motor ya, motor, dan ada skema pembiayaan yang bisa dibantu juga dari dealer motor ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan dari Bu Endang Purwanti. Silakan Bu Endang untuk dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon waktunya Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, saya Bu Endang. Asli saya dari Solo, Pak. Kebetulan kemarin pas Pak Haris sosialisasi itu, saya tertarik sekali sebagai yang memasarkan koordinator di daerah gitu. Kebetulan kami punya rumah di sana, Pak. Memang rencana pensiun itu pulang ke sana. Nah, sudah buka toko ceritanya kami, Pak. 2 hari pandemi waktu itu pertama di Solo ya, Pak. Jadi akhirnya toko saya tutup. Nah, ini kayaknya pas banget nih Pak Haris pas menawarkan, kayaknya ya mudah-mudahan diterima ya Pak ini. Iya. Terus yang kedua Pak, pertanyaan nih Pak. Pertanyaannya begini Pak. Tadi kalau dana talangan ya Pak ya, itu perhitungannya gimana Pak? Iya, betul. Iya, perhitungannya atau cara menghitungnya gimana dan berapa? Iya, terima kasih. Itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haris, langsung dijawab. Saya jawab ya. Solo itu ada 2 peminat yang sebelum skema ini saya buat, Pak ya. Itu belum saya penuhi, Pak. Karena yaitu saya bisa penuhi kalau seandainya pesanannya itu truk. Kalau hanya 100 sak, barangkali mungkin itu hanya cukup oleh mobil pick up kan itu ya. Kalau truk itu sekitar 1.700 sak kan itu. Nah, jadi terkendala itu. Nah, kalau ada Bu Endang dan mungkin Bu Endang nanti punya pemasarnya lebih dari 3 kan situ ya. Itu sudah perkaliannya bisa dihitung. Bisa dihitung kan itu. Nah, itu Bu kan itu insya Allah Solo bisa terrealisir karena ada tambahan 2 orang tadi kan situ ya yang berminat di Solo untuk menggunakan. Nah, terkait dengan dana talang itu tiada maksud saya untuk membuat riba ya kan itu. Tapi kalau dihitung secara persentase itu sama dengan 9% per bulan. Yaitu. Tapi semuanya based on aktivitas dari ibu sendiri yang dilakukan oleh pemasar kan itu. Jadi sebagai contoh gini Bu, yaitu Ibu kalau di Bandung, insya Allah akan saya support kan situ ya. Yaitu akan saya support tanpa harus mengeluarkan modal. Oh, gitu. Kan itu. Tapi kalau di luar kota itu dana talang kelihatannya agak wajib kan itu. Kan itu. Jadi kita berbagi resiko. Kan itu ya. Nah, jadi kalau seandainya Ibu memang menalangi kawan-kawan yang akan memasarkan kan situ ke saya, Ibu akan dapat tambahan hitungan tadi. Kan itu. Jadi sekitar 9%-an lah per bulan kan itu. Dengan catatan minimal ya Bu ya. Ya tuh. Karena saya tidak meminta dana talang untuk selebihnya. Ibu ngasih dana talang 1 sak saja, saya bisa menyediakan 4 kalinya kan. Jadi seperti itu Bu.
saya di sini terus terang aja akan open semua, bahkan ke depan itu tidak hanya itu Bu ya, saya ingin dimiliki oleh semua yang terkait. Jadi saya akan bikin ini jadi PT, lalu saya nanti ingin itu apa, sahamnya dimiliki oleh kita-kita, kan saya itu kalau bisa P2Tel punya saham lah kan saya itu, lalu juga siapapun kan saya itu yang di koordinator punya saham, sehingga nantinya itu ini akan kembali ke kita-kita Bu. Itu cita-cita saya. Karena bagi saya terus terang aja, ini saya sangat sadar Bu ya, kalau seandainya ini tidak dikelola dengan baik, tidak dilembagakan, begitu saya meninggal, tidak akan ada yang nerusin. Saya tidak ingin itu. Karena ini betul-betul bermanfaat kan saya. Ya, seperti itu barangkali mungkin Pak Dede, Ibu kan saya itu, insya Allah kan saya itu dana talang lebih dari yang selama ini di Ibu nyimpan di bank, apalagi nyimpan deposito kan saya itu seperti itulah. Dan barangnya ada di Ibu. Iya. Gitu. Besarannya berapa Pak? Ya, kenapa Bu? Besarannya berapa? Tergantung daripada Ibu punya pemasar. Kalau Ibu punya pemasarnya 5 orang, berarti yang harus minimal yang harus dikirim ke Ibu itu 500 dikali 5. Betul nggak Bu? Iya. Nah, belum saya yakin Ibu juga kan di rumah pingin ada cadangan kan, saya itu Bu. Nah, paling tidak dikalikan 2. Kalau 5 2.500 jadi 5.000. Itu 5.000 1 bulan kan saya itu dialirkan ke Ibu kan saya itu. Di mana yang dialirkan ke Ibu itu kan saya itu, saya hanya HPP saya yang diminta untuk ditalangi. HPP-nya berapa Pak? Ibu akan tahu nanti. Ibu akan tahu nanti kalau seandainya di touch dengan kami. Oke. Melamar dulu Bu ya. Iya, siap. Maaf ya. Luar biasa nih, HPP aja akan diinformasikan. Ya. Jarang-jarang pedagang mempromosikan HPP. Iya, betul. Karena terus terang aja Bu, ini untuk kemaslahatan orang banyak itu aja. Amin. Sayang kalau seandainya itu tidak digarapkan sebenarnya. Iya. Iya Pak, mungkin sebagian besar bapak-bapak yang di sini memang tujuannya bukan diri sendiri ya Pak. Maksudnya kalau untuk gaji insya Allah cukup lah gitu. Cuman mungkin ada saudara, keponakan, adik, kakak yang mungkin masih bisa bekerja dan bisa mendapatkan rezeki gitu. Iya. Terima kasih Pak Aris, mungkin cukup. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Baik, sudah cukup ya Bu. Pak Edi, saya nanya Pak Edi. Oh, sebentar. Silakan. Sekedap. Urut. Banyak. Ya, yang dulukan dulu. Jawara mau main ini aja, motok antrian. Cukup Pak Didi, terima kasih. Iya, siap. Ini saya bacakan dulu yang ini ya. Dari Bapak atau Ibu ya. Mohon maaf jika saya keliru, Bapak Ipit Suparna. Oh, Bapak itu, Pak. Oh, Bapak ya. Oke, ya, Bapak itu. Kawan saya nih. Sahabat saya. Pak Ipit, bisa dibuka mic-nya atau mungkin saya bacakan pertanyaannya? Oke, saya bacakan ya. Aris, izin bertanya, Semaran Citarum. Apakah Aris hubungannya dengan Satgas yang dibentuk pemerintah? Ya, pertanyaan tentang teknologi tadi, Pak Aris. Silakan. Baris? Gimana Pak? Ya, dari Pak Ipit Suparna saya ulangi terkait penanganan pencemaran Citarum. Adakah Bapak berhubungan dengan satgas-satgas yang dibentuk oleh pemerintah? Ya, oke Pak. Salah satu mantan Pangdam Siliwangi kan saya itu masih kerabatnya istri saya kan saya itu. Ya terkait dengan itu juga kan dulu kan saya itu dia menangani juga Citarum Harum kan saya itu ya. Ya saya sempat bincang-bincang memang apa yang saya idekan itu tidak terlalu digubris lah kan saya itu. Jadi yang jelas
barangkali mungkin saya memang tidak sowan ke sana Pak. Tuh. Cuman kalau strateginya seperti itu ya saya sudah apa ya lebih baik jalan masing-masing lah ya tuh. Karena saya pun terus saja dengan para bupati kan saya itu yang pemangku saya dekat Pak kan saya itu karena memang mereka sering melihat aktivitas saya bantu kan saya itu. Waktu Covid juga saya coba gelar kan saya itu paket sembako murah itu di kabupaten dan ya itu sih sudah saya coba komunikasikan mereka welcome para juragannya tapi yang di bawahnya tidak welcome Pak. Jadi malas akhirnya itu. Jadi saya kerja sendiri aja deh kan saya itu. Dan alhamdulillah kan saya itu ya berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan. Nah untuk itu Pak, karena ini sesuatu yang manis, yang legit kan saya pingin berkolaborasi justru dengan saudara saya yang dimana sudah boleh katakan ya Telkom ini kan membesarkan saya juga Pak, terus terang aja. Harus diakui saya dibesarkan oleh Telkom kan itu. Jadi barangkali mungkin kalau lihat para pensiunannya ataupun lihat P2Tel-nya ataupun barangkali mungkin ada Jakatelnya, why not kita kasih kesempatan untuk itu. Kalau memang nanti dia dirasa bahwa ini sesuatu yang tidak berkenan ya mau diapain lagi, saya akan tawarkan. Karena terus terang aja Pak, yang melamar saya baik investor besar maupun istilahnya itu swasta banyak Pak. Karena ini hal yang strategis kan saya itu. Contoh Pak kan saya itu. Ada salah satu konglomerat Paris, seluruh kapasitas produksi Paris saya beli. Asal dengan catatan Paris tidak boleh jualan lagi. Ya, itu kan sesuatu yang aduh kata saya itu. Yang mahal itu silaturahim, Pak, kan saya itu. Silaturahim saya dengan para petani, silaturahim saya dengan customer saya kalau pas saya melakukan aktivitas sosialisasi kan saya itu. Seperti itu. Dan seperti yang sekarang silaturahim itu kan sesuatu yang mahal ini kan saya itu. Yang menurut saya ini akan jadi lebih barokah lagi kan saya itu kalau seandainya terjadi kolaborasi. Karena terus terang aja seperti yang saya tawarkan itu kan itu. Saya pingin aktivitas ini dimiliki oleh ya muluk-muluknya sih memang P2Tel atau Jakatel kan itu aja Pak. Ya. Baik, sudah dijawab dengan detail ya oleh Pak Haris. Kemudian selanjutnya silakan Kang Heri Kusairi. Oh iya, makasih Kang Dedi. Ini luar biasa nih Pak Haris nih. Ini betul-betul seorang socialpreneur. Gini Pak Haris ya, dalam hal memasarkan produk ini kan pada saat kita akan di drop 500 sak ya, itu kan belum tentu semua terjual dengan cepat, apalagi sebagai pemula ya, pemulanya. Itu kira-kira ada pertama pertanyaannya, apakah ada batas waktu dari Pak Haris ya, selaku produsen, berapa lama harus terjual kan barang itu? Apalagi ada daluarsanya enggak produk gitu ya itu. Terus mungkin ini sebagai saran juga, adalah pemasaran kan tidak gampang, Pak. Mungkin perlu juga dari timnya Pak Haris untuk memberikan semacam kiat lah bagaimana pemasaran yang baik ya terhadap teman-teman kita, terutama para pensiunan kan yang mungkin dulu bukan dari pemasar, mungkin dari orang-orang yang tidak pernah komunikasi sama sekali, misalkan di bagian riset gitu ya, di bagian keuangan gitu ya, tidak berkomunikasi dengan masyarakat gitu, sehingga agak mungkin agak kesulitan. Nah, mungkin ini salah satu cara yang harus dilakukan oleh timnya Pak Haris untuk memberikan semacam bagaimana sih cara memasarkan baik dari produk ini gitu. Mungkin itu sebagai saran aja. Baik. Nah, itu mungkin Pak Haris. Amin. Terima kasih Pak Heri kan itu sudah pasti Pak Heri. Product knowledge atau istilah kiat-kiat itu akan saya berikan Pak ya kan itu. Karena saya pun kalau sudah saya jualan sehari 200 itu habis Pak. Ya, 200 sak kan itu ya sehari itu. Kadaluarsa tidak ada Pak.
alhamdulillah kan sih itu pupuk ini bahkan yang di Boyolali itu sudah berapa tahun ya, 3 tahun kan ya itu di Pak Bagio kan ya itu kebetulan dia juragannya sawah kan di Boyolali. Ya. Itu diaplikasikan 3 tahun setelah saya ngirim, alhamdulillah Pak, dia ngatakan wah bagus ini katanya itu masih berfungsi katanya itu. Seperti itu Pak. Ya itu. Jadi jangan khawatir kalau berbicara kadaluarsa itu tidak ada. Tidak ada ya. Gitu. Kalau tadi semacam growth period ya dalam marketing kan ya itu. Saya tentunya tidak akan saklek Pak kan saya itu. Sebagai contoh gini Pak, 500 itu kan untuk sebulan. Ya. Untuk seorang pemasar. Pemasar itu kan saya tuntut cuma 20 sak per hari. Gitu. Kalaulah bulan pertama dia hanya cuma 300 sak, ya nggak apa-apa. Cuman gajinya proporsional. 300 dibagi 500 dikali 1,5 juta. Itulah hak dia. Tapi dia sudah menikmatin 300 kali 4.000. Yang sudah langsung di tangan dia kan situ Pak ya. Kalau itu. Nah, kiat-kiat lain Pak ya kan situ. Mereka harus kita ajari, tolong kalau ada yang nawar, tolonglah ini apa dia kan punya 4.000 tuh Pak ya. Ya. Kalau ditawar 1.000 atau 2.000 ya sebetulnya berikan saja kan itu. Apalagi kalau volumenya banyak kan. Apalagi volumenya bukan hanya beli satu kan situ Pak. Nah, itu semacam itu harus dilakukan kan. Tapi kalau menaikkan, saya sarankan jangan. Ya. Itu, walaupun tadi kan saya tuh di tukang-tukang kembang kan saya tuh ya. Ya mentang-mentang orangnya turun dari mobil beli janda bolong kan itu ya. Itu si pupuk itu jadi harga 40.000 Pak. Gitu. Jadi kan ya boleh sih istilahnya tuh kalau tapi yang jelas pasti tidak akan datang lagi kalau mereka sudah tahu bahwa harga umumnya adalah 20.000. Iya. Gitu. Seperti itu Pak Ari. Membunuh. Tapi memang bagus itu Pak Aris. Jadi kita harus ditekankan, kalau saya ini saran ya, tekankan harga 20.000. Ya, kalau perlu kayak produk-produk tertentu kayak Boma Bisa Indra dulu diesel ya, harga 100 juta. Tidak, tapi dia diberi spare 90 dari 90 harganya. Sehingga tadi tawarkan 92. Tapi ketika dia jual 100 juta lebih harganya, dia kena sanksi malah. Tidak boleh dia diberikan lagi gitu produk itu. Karena merusak pasar, Pak. Pasar juga gitu. Pasar juga. Ya, jadi kok harganya jadi mahal gitu. Betul. Ya. Makanya saya terus terang aja Pak, banyak reseller saya yang menampilkan di Lazada, di Shopee, di segala macam Pak, itu produk saya Pak kan saya itu. Ya, saya memang tidak menyarankan secara online. Online itu hanya promosi saja. Hanya mengisi toko-toko di Google kan sih itu, yang mana akan diketahui oleh masyarakat, oh ada produk ini kan sih itu. Kalau kita pesan online Pak, wah 5 kilo Pak ya, kali ongkirnya 10.000 aja udah 50.000. Padahal harganya cuma 20.000 kan sih. Jadi nggak efektif Pak kan sih. Kalau beli satu truk nggak masalah ya. Nah, nggak masalah Pak. Gitu. Semacam gini Pak, Pemda Pemda di Banten kan sih itu bahkan masuk ke prasyarat tender Pak, karena dia sudah pernah istilah itu menggunakan pupuk saya. Jadi untuk terkait dengan program yang mengharuskan ada pengadaan pupuk, itu sudah langsung menyatakan pupuk casing BMS Pak, kan itu casing BMS adalah pupuk yang saya. Jadi Pemda ini selangkah lebih maju dibanding dengan Pemda yang ada di Jawa Barat Pak kan sih itu. Pemda Banten itu Pak yang kan itu. Saya sempat ngawal ke Banten kan itu beberapa truk pesan ke sana kan itu. Insya Allah Pak, kalau berbicara truk kemanapun gratis. Pak, kalau di daerah Ranca Ekek sudah ada semacam pemasar atau resellernya Pak? Di mana Pak? Ranca Ekek, daerah Ranca Ekek. Daerah Ranca Ekek sudah ada. Ekek belum ada yang untuk para hobis belum ada Pak, tapi untuk sawah sudah ada. Oke, nanti saya saya punya konektivitas lah, teman saya di provokasi lah sih lah. Boleh Pak. Ya. Ya tuh. Provokator dari dulu. Provokasi. Provokasi Oke. kebaikan. Cukup jelas ya, Kang Haka ya.
Cukup jelas, luar biasa. Oke, kemudian Ibu Indah Sunarni dari kolom chat ya, saya bacakan Pak Aris. Di desa-desa biasanya sudah ada koordinator pupuk subsidi dari pemerintah. Nah, apabila kita masuk gabung ke mereka, apa bisa ya? Kemungkinan mungkin ada pengalaman Pak Aris gitu. Ya. Kalau berbicara distribusi pupuk, Pak, untuk di desa-desa kan itu kalau dulu KUD, sekarang itu menyebar ke para penyalur kan itu. Memang yang disalurkan itu rata-rata pupuk non organik, Pak. Ya. Ada pupuk organik buatan Cikampek kan itu ya. Cuman sayang Pak ya, karena saya tahu persis kan itu pengolahannya dari bahan yang tidak bagus kan itu. Sehingga tidak punya kemampuan untuk menumbuh kembangkan dengan baik tanaman di sana. Sehingga petani sudah tidak menggunakan lagi. Dia tidak mau walaupun gratis Pak. Walaupun kadang-kadang gratis diberikan kan itu. Gratis itu dalam artian ke petaninya, tapi negara tetap bayar itu Pak ke pabrikannya itu kan. Ya. Jadi seperti itu. Saya sih terus terang aja, kalau memang mau touch pupuk casing saya ke sana, silahkan langsung ke pribadi-pribadi petani. Karena terus terang aja, kalau petani yang sangat melek dengan teknologi, pasti dia itu welcome. Itu. Bahkan hitungannya itu akan menjadi petani itu nyaman. Sebagai contoh Pak, kan itu, saya baru dipesan pupuk oleh petani di Cipanas kan itu ya. Dia kebetulan dapat kontrak dari Arab untuk stroberi dan melon Pak kan itu. Karena petaninya melek kan itu, dan dia juga mempelajari pupuk apa saja yang terbaik di pertanian itu, sekarang pakai pupuk saya Pak. Dan itu, alhamdulillah. Harganya Pak, cuman sekilo 1.500. Itu pun sudah dipotong oleh oleh mediator teman saya kan itu. Ya saya kasih nggak apa-apa lah. Jadi ke saya hanya 1.200 Pak kan itu. Seperti itu. Jadi nanti pun akan sama. Ibu jual 1.500 silakan. Kalau ternyata ya nanti saya akan kasih fee-nya kan itu kepada si pemasar tadi kan itu atau koordinator. Silakan aja. Saya tekankan lagi Pak ya, koordinator itu kalau memang rekan-rekan kita para pejabat di Telkom kan itu, saya sama sekali tidak menginginkan bahwa koordinator itu untuk jualan di komplek-komplek. Tolong Pak, koordinator itu adalah menunjuk orang, karena itu merekrut orang untuk dia punya kasab dengan cara jualan di komplek-komplek, kan saya itu. Kalau memang terjadi, saya takutnya ini nanti si Haris katanya itu merendahkan. Nah itu Pak saya, jangan Pak ya kan saya itu. Ya. Saya agak ngiri-ngiri sedap juga ini. Gitu. Padahal saya pinginnya Pak, satu koordinator itu kalau lancar dari setiap pemasar itu dapat Pak 1 juta Pak sebulan. Kalau punya 5 pemasar itu 5 juta sudah jelas. Bapak nggak usah repot-repot kan saya itu. Sediakan space untuk tempat pupuk kan saya itu. Lalu melayani orang yang mengisi kan saya itu. Ya. Yang masar. Soal masalah keuangan Bapak tidak akan saya repotkan. Saya wajibkan pemasar itu sudah langsung besoknya mengirim ke rekening saya Pak. Yang itu sebesar 16.000. Nanti kan itu yang 2.000-nya saya transfer ke Bapak sesuai dengan jumlah yang terjual kan itu. Seperti itu. Jadi koordinator itu betul-betul aja lah kan itu. Edukasi ataupun ya. Memonitor saja kan gitu. Seperti itu Pak Dedi, silakan Pak. Sip. Jadi semacam distributor tapi tidak touch dengan finansial ya Pak ya, hanya menyediakan tempat ya. Oke, cukup jelas rasanya. Kemudian yang berikutnya Pak Haris dari Pak Wayan Swedeng. Bentar, itu tempatnya terbuka nggak apa-apa ya Pak Haris? Ya. Untuk penyimpanan. Kalau berbicara memang itu kedap Pak kan itu, tapi sebaiknya memang harus ada
naungan kan. Ada Naungan naungan ya, ya. iya. Ya tetap kan saya itu. Tapi tidak harus ruangan tertutup ya Pak Aris ya? Oh, tidak harus Pak, tidak harus. Oke. Iya. Ya. Di Paledang bisa Pak Heri? Bisa. Yang pakai cuma istri saya aja sendiri. Oke. Selanjutnya dari Lampung ini Pak Wayan Sweden dari tadi udah nunggu. Ini pertanyaannya Pak Aris. Kami ingin menanyakan untuk pencegahan hama untuk pupuk ini bisa sekaligus. Kedua, untuk pembelian pupuk minimal berapa sak untuk luar kota atau provinsi mohon infonya. Mungkin ini pertanyaan pengulangan tapi nggak apa-apa Pak Aris untuk bisa dijawab lagi. Ya, itu. Dari Pak Kalau Wayan di Lampung. Bicara pestisida, Pak, pupuk kasing ini secara otomatis itu mengandung insektisida alami. Yaitu, saya nanam lettuce, Pak ya, hanya dengan kasing 1 genggam saja, itu tidak ada lagi obat yang saya semprotkan. Alhamdulillah Pak, jadi 1 kilo. Hanya casing aja ya? Ya, hanya casing saja kan itu. Nah, apalagi kalau paham dengan teh casing kan itu. Tolong setiap minggunya itu disiramnya itu tidak hanya air, tapi pakai istilahnya itu semacam teh casingnya, casing yang dicairkan. Ditambah dengan molase. Molase itu adalah tetes tebu, Pak. Gula itu sebetulnya. Seperti itu Pak kan itu. Itu terkait dengan edukasi itu insya Allah akan saya berikan kepada pemasar dan juga para koordinator. Mungkin secara ini juga buku akan saya terbitkan Pak, seperti itu. Oke, Pak Sweden, cukup ya? Cukup Pak. Oke, kemudian dari Pak Luki. Pak Luki mengetik tapi sekaligus juga raise hand. Pak Luki silakan jika akan bertanya langsung. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertama, kami ingin nanya terkait dengan knowledge product itu kita bisa lihat di mana ya? Yang kedua, untuk teknologinya itu apakah kalau seumpama di luar provinsi itu apa kita bisa transfer teknologi dengan konsekuensi hak ciptanya itu harus diberikan yang mempunyai penciptaan gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Ya. Baik Pak, terima kasih. Memang ini banyak ditanyakan Pak ya. Sebelum PPKM saya memang sebetulnya sudah akan diundang oleh Bupati Lampung Barat Pak ya kan sih itu. Karena beliau pingin kan sih itu masyarakatnya itu menggunakan pupuk organik, terutama di sawah kan sih itu. Dan dia tertarik dengan peternakan cacing karena beliau memiliki semacam lobster Pak ya, budidaya lobster kan sih itu. Jadi butuh cacing kan sih itu Pak. Itu. Ya saya sih terus terang aja dengan senang hati silakan. Kalau di sana ada peternakan sapi berarti itu sesuatu yang sudah modal lah kan saya itu. Suaranya putus-putus Pak, bisa. Gitu. Jadi gini Pak, itu boleh-boleh saja saya siap mengedukasi Pak ya kan saya itu membentuk pabrik istilahnya itu casting di sana, gitu. Ya. Tapi dengan catatan infrastrukturnya harus tersedia, terutama yang namanya kotoran sapi Pak kan. Kotoran sapi bahan utama Pak ya. Gitu. Nah kotoran sapi ini nanti kita bikin kan itu peternakan cacing di mana pakannya itu adalah kotoran sapi. Gitu. Selanjutnya produk itu nanti kan itu bisa dompleng di brand saya ataupun istilahnya silakan brand yang lain kan itu. Karena terus terang aja saya pun sudah pernah melakukan pembuatan ya istilahnya tuh pelatihan dan juga sekarang produknya sudah keluar Pak. Itu kalau di Bandung itu kebetulan di yang ujung berung ke sana tuh Pak. Ada satu desa yang desa Pulus kan sih itu, yang di mana di sana tuh ada peternakan sapi. Cimenyan. Ya? Cimenyan bukan? Sanes. Di luhur nanti ke ujung berung sanes ujung berungnya lalu ujung mutas ka ditu ka luhur lah kan sih itu. Ya itu. Dan saya kebetulan
salah satu orang Telkom yang memenangkan lomba di Telkomnya dari konsep saya ini kan sih itu, karena yang bikin konsepnya adalah saya kan sih itu, dia menang, lalu diamanatin oleh Telkom itu untuk membikin peternakan cacing. Saya yang melakukan kan sih itu, saya bikinkan peternakan di sana, lalu juga saya edukasi ke pemerintahnya kan sih itu, bahkan mereka tertarik kan ya itu. Ya saya sih istilahnya itu silakan aja mau berjalan juga tanpa harus saya domplengi dengan sesuatu ya. Karena bagi saya sih istilahnya itu lebih banyak orang memanfaatkan ini lebih baik. Tapi kalau sudah skala bisnis besar, contohnya sebagai contoh tadi Pak Bupati tadi, ya saya cobalah kan sih itu berapa persen Pak Bupati ini saya memiliki saham di sana, wajar saja untuk seperti itu. Supaya apa? Supaya istilahnya itu ada keterikatan saya terkait dengan program di sana kan sih itu Pak. Itu. Dan mereka pun ternyata welcome dengan itu. Jadi Oke, seperti terima itu, kasih. Pak. Ya, terima kasih Pak Haris. Sebetulnya di tempat kami sudah ada produk terkait dengan kompos Pak. Jadi untuk kotoran sapi dengan itu sudah ada. Makanya kenapa kami di daerah Kediri, bagaimana kalau seumpama kita bisa mendapatkan transfer teknologinya, kemudian pencipta itu nanti akan mendapatkan hak license lah, sebagian daripada berapa yang terjual Pak. Pak, itu Bapak nggak usah khawatir. Saya akan bagikan. Bapak punya brand sendiri silakan. Kan saya itu ya. Tanpa harus istilahnya itu membayar saya dengan tetek bengek karena saya mengedukasi Bapak. Tidak usah kan saya itu. Karena yang saya ini itu adalah kalau seandainya nempel ke brand saya. Itu baru kan saya itu. Saya atur. Tapi kalau Bapak nerima ilmu dari saya, lalu juga Bapak bikin brand sendiri kan saya itu, dipasarkan sendiri, ya silakan, itu rezeki Bapak kan saya. Ya asal kalau saya ke Kediri diongkosin ya Pak Deddy ya. Betul. Gitu. Jadi tidak ada ini ya, apa namanya, copyright ya Pak ya? Tidak ada royalti. Oke. Itu. Tidak ada royalti, tidak ada copyright. Jadi Ya. ini copyleft ya. Copyleft itu boleh dicontek siapapun. Boleh Pak. Ya. Itu. Asal mereknya jangan merek yang sama dengan Pak Haris. Gitu ya betul kan itu. Okay. Kenapa saya tadi minta ke Pak Bupati, karena memang dia betul-betul mau ekspor loh Pak. Gitu. Pak Luki ini sepertinya tertarik untuk ini, untuk bikin peternakan enggak, Pak Luki. cacing ya. Gitu. Dengan senang hati saya ngajarin Pak kan saya itu. Gitu. Okay, karena saya sudah lakukan itu di tempat lain kan itu. Ya, oke, pertanyaan berikutnya ya Pak Haris. Ya, terima kasih Pak. Oh ya, oke. Dari sebentar, saya bacakan dari Ibu Sri Neni. Ibu Sri Neni bertanya Pak Haris, ini mungkin tadi sudah diterangkan, tapi mungkin beliau ini ya terlambat join mungkin. Jadi koordinator dapat fee 2.000 Pak Haris. Iya, betul. Atau berapa? Kemudian tolong terangkan lagi soal koordinator. Berapa maksimal pemasar untuk satu koordinator? Mungkin bisa diulang Pak Haris sedikit aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Seorang koordinator kan saya itu, kalau sanggup ya maksimal 10 lah. Kalau sanggup kan saya itu. Tapi saya tidak harus membebani, karena terus saja konsep saya ini adalah kawan-kawan saya yang mungkin seumuran atau lebih daripada saya kan situ ya. Yaitu. Tolong, kan kalau ini pemikiran saya Pak. Kalau selama ini kawan-kawan kan saya itu mendapatkan MP 1 juta, mudah-mudahan dari saya dapat MP 5 juta dengan aktivitas ini. Dengan cukup 5 saja. Kalau sanggup sampai 10, berarti sekitar 10 juta tuh. Amin, luar biasa tawarannya. Aduh. Itu Pak. Wah, ini perlu disosialisasikan ke P2Tel secara terbuka nih. Jadi itu. Ya itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi itu semua saya bilang tadi Pak, Paris sanggup nggak sampean mengadakan itu untuk banyak. Ya kan namanya saya kan tadi ada slot yang untuk bisa saya bagikan lagi Pak.
Iya. Yang itu. Silakan. Kalau ini dipahami oleh Zakatel, kalau ini dipahami oleh Dapen, kalau ini dipahami oleh Telkom kan situ, mestinya uang mereka kan situ masuk. Bisa 4 kali lipat saya akan memberikan peluru kepada kawan-kawan yang di lapangan kan situ. Jadi tolong posisikan yang namanya koordinator itu adalah betul-betul memanage saja, Pak. Gitu. Sanggupkah memanage 10? Monggo. Kalau tidak Insya sanggup, Allah cukup sanggup. 2 kan itu. Ya, seperti itu. Sip. Oke, ada 2 penanya terakhir nih Pak Aris. Mudah-mudahan waktunya Ya, cukup boleh, ya. Pak. Dari Pak Aji di Ya. Bandung. Pertama dari Pak Aji, kemudian nanti selanjutnya Pak Bambang Pur Cianjur ya. Saya bacakan Pak Aji dulu. Pak Haris, produk kompetitor yang selevel jenis pupuk ini apa saja, dan positioning pupuk ini seperti apa di benak petani atau pengguna? Terima kasih. Ini pertanyaan marketing ini, Pak. Ya, betul. Kompetitor itu ada, Pak. Kan itu. Bahkan yang menjiplak ada. Nggak tanggung-tanggung menjiplak sesuai dengan apa ini saya kan. Mereknya sama? Mereknya sama, Pak. Kan itu. Tapi ya tidak tahan kan itu. Karena saya punya strategi, saya punya niat baik kan saya itu, dan akhirnya itu ya alhamdulillah saya sih masih walaupun di luar dari sepengetahuan saya mungkin saja ada Pak ya kan saya yang mengisi slot-slot yang memang dia nikmatin kan saya itu. Jadi saya nggak khawatir dengan kompetitor itu kan saya itu, karena bagaimanapun juga testimoni yang nyampe ke saya, lalu juga poin-poin besarnya apa reseller besarnya yang sudah touch dengan saya itu sudah nyaman dengan produk saya Pak kan saya itu. Sebagai contoh JM Tani itu adalah penyalur pertanian yang cukup handal di Jawa Barat Pak. Itu sudah mengkonsumsi produk saya. Bahkan dia sudah memasukkan produk saya ke Borma Pak. Kan ini sesuatu yang, waduh, kata saya juga kan ditanya, Pak Aris sudah sampai ke Borma ya? Saya ngerasanya nggak pernah berhubungan dengan Borma. Setelah saya telusuri, rupanya dari JM Tani kan saya. Jadi seperti itu Pak. Itu. Insya Allah kan saya itu, ya niat saya aja lah kan saya itu yang mudah-mudahan itu didengar sama Allah, sehingga kompetitor itu masih semuanya itu di bawah saya kan itu untuk kasih Pak ya. Gitu. Oke, demikian Pak Haji. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Haji. Kemudian dari Pak Bambang Pur di Cianjur, Pak Bambang bisa membuka mic-nya, mungkin bisa tanya langsung. Siap-siap Pak. Aris, ya, okay. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak Bambang. Ini Pak Aris, kebetulan saya tinggal di komplek ya. Di komplek memang lingkungan di luar komplek, lingkungan saya itu memang persawahan semua Pak Aris. Lalu lalang sehari-hari ke kegiatan mereka tuh para petani melewati rumah saya gitu kan. Nah, ya saya posisi sebagai koordinator umpama ya. Tiba-tiba kan dia udah tertarik dengan segala iklan segala macam mungkin yang saya tempelkan di pagar segala macam. Iya. Nah, mereka pada beli ke saya, padahal kan saya di sisi lain kan punya pemasaran, ada beberapa pemasaran gitu. Cuman cara membaginya seperti apa nanti mungkin kalau saya kan nggak mungkin saya ambil gitu kan ininya fee-nya yang 4.000 itu ya. Mungkin gimana sistemnya Pak Aris? Ya. Nah. Jadi begini Pak Bambang kan saya tuh. Kalaulah memang ada keinginan untuk koordinator ini menjadi juga pemasar di rumahnya kan saya tuh. Itu nggak apa-apa Pak. Itu sah-sah saja. Gitu. Berarti Bapak nanti itu di samping dapat 2.000 dari setiap penjualan yang Bapak lakukan, Bapak bahkan dapat yang 4.000 langsung kan saya. Oh, langsung ya. Iya. Berarti 6.000 tuh kan saya tuh. Dan Bapak akan banyak membantu ya, mohon maaf ini Pak ya. Di bawah Bapak itu ada yang kurang kan saya tuh. Kurang dalam artian sepanjang laporannya itu ternyata memenuhi kan saya itu, ya Bapak sudah membantu downline Bapak kan saya itu untuk mempertahankan gaji yang 1,5 juta.
Oh gitu ya. Jadi tidak sampai dihitung proporsional Pak kan itu. Oh gitu ya. Jadi nggak perlu harus kinerjanya ini ya, kinerjanya pemasaran. Jadi kinerja semua berarti total ya Pak yang dilihat. Ya, betul Pak kan amin. itu. Kinerja total Pak kan Ya betul. Terima kasih Pak itu. Insya Allah saya fleksibel Pak kan itu. Amin. Itu. Ya. Karena semua sudah saya hitung Pak ya kan Ya, itu. betul. Jadi 50 pemasar saja. Uang yang masuk saya itu ratusan juta Pak Bambang. Amin. Itu. Iya. Seperti itu Pak. Alhamdulillah Pak ya. Jadi itu tidak ada yang merasa 25 saya diambil. 25 kali MP ini ya. Iya. Oke, gitu Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Siap ya. Pak Haris. Oke. Rekan-rekan sekalian ya. Waktu juga sepertinya yang harus mengakhiri diskusi ini ya. Tapi banyak yang sudah kita dapat dan mudah-mudahan silaturahmi ini harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata gitu Pak Haris ya. Nah, nanti tadi Pak Haris sudah menyiapkan skema-skema yang bisa diambil langsung oleh kawan-kawan. Jika mau join, mungkin langsung bisa kontak ke nomor Pak Haris. Nah, penanya Pak terakhir Pak Haris, mudah-mudahan ini sebagai penutup dari Bu Indah Sunarni. Silakan Bu Indah dibuka mic-nya untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi yang tanya tentang itu, bagaimana kalau kita masuk ke koordinator koordinator pupuk yang di desa-desa itu. Ya. Kemudian setelah mendapat penjelasan dari Pak Haris tadi, ada beberapa di benak saya, termasuk salah satunya yang menarik itu untuk berkesinambungannya produk ini, Pak Haris tadi tertarik untuk membuat PT, kan begitu. Jadi betul-betul untuk umum, apakah kita mau menanam saham atau yang lain-lain, intinya untuk kemaslahatan umat lah. Ya. Nah, seandainya itu akan dilaksanakan, kira-kira itu masih wacana ataukah itu sudah merupakan suatu proses yang akan dituju untuk ke sana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada yang menanyakan bahwa untuk menjadi istilahnya ya, koordinator, itu kami yang ingin menjadi koordinator kan harus ada istilahnya ilmu khusus dari Pak Haris, dan Pak Haris tadi menjelaskan bahwa itu akan dijelaskan kalau sudah bergabung gitu Pak ya. Nah, pertanyaan saya, untuk menjadi bergabung itu persyaratan apa saja dan prosesnya kita harus apa? Sementara kita juga baru kenal sama Pak Haris dan nomor HP-nya juga kita baru dapat dari ini. Monggo, silakan. Ya. Baik Bu Indah, kan saya terima kasih ini pertanyaannya. Ini saya akan jawab memang agak meluas ya Bu ya. Jadi terkait dengan tadi, apakah PT ini menjadi masih wacana ataukah memang akan dituju ke sana Bu ya kan saya itu. Saya saat ini memang sudah coba mengajak beberapa orang yang saya anggap itu bisa membantu Bu ya, yaitu tentunya ini kan sama dengan sama dengan istilahnya itu mau go public dalam pengertian mau IPO ya, yaitu seperti Telkom. Tapi terutama kelembagaan memang saya harus anukan dulu, kelembagaan harus saya fixkan dulu bahwa ini tidak hanya sekedar saya mengantongi NIB saja, tapi juga saya harus berbentuk berbadan hukum lah. Biar istilahnya itu berapapun nilai yang terakumulasi itu negara juga ikut menikmatin kan saya itu. Seperti itu Bu. Itu bisa berlangsung kalau seandainya saya bikin badan hukum kan saya itu. Saat ini memang ada penaikan yang namanya UMK itu mikro kecil itu bisa bertransaksi sampai 5M kemarin itu saya dapat penjelasan dari Pemda itu kan saya itu. Makanya
Jadi kira-kira ngapain saya harus bikin PT? Tapi jangkauan saya itu lebih dari itu nanti, Bu. Kan. Saya tetap akan bikin itu kan, tapi tentunya bertahap. Yang penting sekarang itu laksanakan dulu ini, kita lebih kenal lagi kan itu, dan lebih memahami lagi produk ini kan itu, dan dinikmatin dulu. Nanti kalau sudah ternikmati, insya Allah saya akan lakukan itu, Bu. Jadi saya pemilik dari perusahaan itu adalah siapa yang ada di sekitar kita. Ya itu. Bahkan kalau sampai pemasar pun kenapa tidak kan itu. Tapi tentunya prioritasnya adalah koordinator. Ya, dan saya juga nanti, saya berharap nih sekalian nih ya, saya berharap dari Kang Heri ini kan itu, tolong komunikasikan dengan P2Tel kan itu, ya. Dengan PEN kan itu, ya. Bahwa ya ini bukan berarti harus menjadi wah kan itu, ini salah satu saja, ya. Salah satu upaya kan itu, yang boleh katakan mungkin bisa dikelola. Ya, itu. Karena bagaimanapun juga secara kasat mata kan sudah bisa dilihat ya, kalau ini jalan maka dinikmatin kok Pak. Apakah ini sudah banyak yang menikmati? Sudah Pak. 30 reseller itu sudah menikmatin kan itu. Kalau dulu Pak ya, coba contoh Pak Muhtar, saya kirim, bahkan dia jual daripada yang kan, karena mungkin dia jualnya ke Jakarta bahkan saya tuh, itu kan berarti sudah menikmatin yang barangkali mungkin lebih besar daripada yang saya nikmatin. Itu sesuatu yang sah-sah saja kan saya. Jadi seperti itu. Insya Allah Pak bisa kan itu. Kenapa tidak bisa? Bisa kan saya. Jadi dengan kata lain Bu, kan saya itu untuk dimiliki oleh ibu, oleh yang lain sesuai dengan porsinya itu tidak mustahil. Ya, karena bagaimanapun juga saya sudah tidak lagi berbicara saya Haris Benyamin, tapi yuk semua kan saya. Karena ini juga titipan Allah kan Bu kan saya itu. Ini harus dikelola untuk bisa manfaat sebanyak-banyaknya untuk saudara kita, terutama para petani. Tapi sebelum touch kepada petani, ya kita nikmatin lah kan itu di lingkungan Telkom ini kan saya. Saya banyak Bu dilamar sama juragan-juragan yang punya duit, termasuk mantan dirutnya Bank DKI kan itu. Haris berapa duit? Berapa duit butuh kan ya tuh? Ya saya juga rasanya kalau sudah seperti itu nggak nyaman saya terus terang Pak. Lebih istilahnya tuh saya coba usahakan sendiri aja dulu lah. Jadi seperti mikirnya masih duit mereka ya Pak Aris ya? Ya gitu Pak. Gitu. Saya sudah kepala 6 Pak. Ya barangkali mungkin makanya secepatnya itu dimiliki Pak. Knowledge juga kalau ada anak-anak kita yang masih muda-muda yang boleh katakan, yuk belajar di saya kan gitu. Oke. Ya, ada penginapannya juga Pak Aris ya? Ada, silakan Pak kan itu. Oke. Harus pada mampir ini rekan-rekan. Ya tuh, ada penginapan di saya Pak kan itu. 18 kamar ada Pak. Itu mungkin Pak Dede. Ya, baik, begitu ya Bu Indah ya. Ada satu pertanyaan tadi belum terjawab. Apa boleh? Bu? Kan tadi dijelaskan bahwa untuk menjadi koordinator itu kan perlu bekal dari Pak Haris, dan bekal itu akan diberikan kalau sudah menjadi koordinator, sudah bergabung. Nah, pertanyaan saya, proses untuk bergabungnya itu bagaimana? Ya, oke Bu, proses untuk bergabung, Ibu punya dulu pemasar. Oke. Nah, saya belum cerita ya, skala prioritas itu dulu Bandung Raya. Oh. Skala prioritas Bandung Raya. Tapi kalau seandainya di luar Bandung pun kalau sudah siap kan itu, why not? Saya dahulukan. Minimal berapa Pak Aris pemasar? Ya tadi Pak, kalau para pensiunan cukup 3-5 lah. 3-5 Bu Indah, bisa ya? Jangan nyusahin diri ya, karena mendengar 10 juta. Lalu. Mulai dari kecil dulu Bu Indah, jangan mulai dari kecil dulu. Coba dulu. Ya. Terus kalau di luar kota, ya tadi harus memenuhi kriteria ongkir yang gratis tadi. Iya. Yaitu. Berapa itu Pak? Agak berat ternyata.
Bisa gabungan tadi ya Pak Aris ya, bisa Ya, bergabung sama kawan-kawan gitu. yang lain. Kalau dana saya leluasa kan saya tuh tentunya yang dekat-dekat Cianjur itu kan gampang lah kan saya tuh, Bogor gampang lah kan itu. Saya termasuk nih Pak. Bu Indah di mana Bu lokasinya? Saya ada di Semarang dan yang saya pikirkan tadi yang di desa-desa itu Jawa Timur karena saya Jawa asli Timur. dari Jawa Oke, Timur. oke. Cuma stay saya sekarang di Semarang. Semarang ada 3 yang berminat, sampai sekarang belum saya layani. Oh gitu. Nah, kalau seandainya nanti dihubungkan lagi dengan plus Ibu, ya berarti kan otomatis mungkin 1 truk bisa meluncur ke sana. Berarti kapasitasnya bisa masuk ya? Iya, bisa masuk kan. Bisa masuk Solo juga itu Pak. Solo kan dekat sama Semarang juga. Ya, boleh bisa sejalan Bu, betul. Semarang, Solo, Jogja kan saya itu. Cocok Itu Bu. di BPTG ada Ibu Sumarni kan saya itu. Itu Pak Haris kapan dong ngirim ke saya katanya tuh. Tapi saya cuma 100 dulu katanya tuh. Nah, itu kan kalau hanya 100, waduh ongkosnya berapa ke sana, Pak? Gitu. Itu kira-kira. Jadi itu kuncinya ada itu Pak, apa kalau kita pakai apa itu ya kemarin ya? Ada satu kargo yang agak murah, Pak. Jadi per kilo itu saya ada kirim barang dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, itu per kilonya ada yang jatuhnya 1.200. Ya. Bu, sekarang gini Bu ya, mohon maaf saya motong. Kalau Ibu punya 5 pemasar itu termasuk 1 di Ibu ya. Ya. Jadi 4 orang lain lah. Iya, 4 Ibu orang memberi lain. kasab kepada 4 orang kan itu. 5 pemasar dengan Ibu. Berarti sebulan itu 2.500. Itu sudah memenuhi jumlah. Jadi bukan lagi truk double, itu sudah toronton. Sudah apa? Kalau di atas besar sekali. Puso lah. Iya. Sudah puso. Tinggal mikirkan nyimpennya ya Pak Aris ya. Ya, tinggal mikirkan nyimpennya. Makanya Ibu, saya terus saja, saya optimis. Ibu punya 5 pemasar saja sebulan itu 2.500. Berarti itu yang namanya ongkir-ongkir tuh jangan pikirkan, Bu. Itu sudah masuk akan dalam gratis. iya, masuk dalam coverage Pak Aris ya. Kira-kira seperti itu, Bu. Kan Ya, itu. terima kasih. Yang penting fokusnya sekarang dapatin pemasar, tapi pemasar itu harus benar-benar ya Bu ya. Gitu. Jangan karena saya akan sebulan Nista, 2 bulan Majah, Nista Majah Utama yang 3 bulan kan itu. Gitu. Jadi sungguh sangat leluasa nih. Kalau sebulan barangkali mungkin seorang pemasar ada yang 10, ada yang 15 kan itu. Tapi totali mungkin di grup Ibu barangkali mungkin cuma 1.000, nggak apa-apa. Saya itu ini sesuatu pembelajaran semua itu. Tapi kalau sudah 3 bulan kan itu wayahna ada yang mungkin di stop kan itu. Gitu. Ada yang mungkin silakan masih tetap jalan gitu. Seperti itu, Pak. Bu. Terus untuk Cianjur Pak Haris udah ada belum, Pak? Ya. Untuk Cianjur. Cianjur itu yang motoris baru 1 dan itu juga kayaknya dia masih berat ya kan sih itu. Warawiri kan sih itu. Karena dia masih tetap tidak pede. Nggak pede ya. Sebetulnya kalau pede ke Cianjur itu dengan 700 saja pakai engkel nyampe Pak gratis. Ongkir kan saya itu. Amin. Jadi seperti itu. Nah, tinggal Bapak nih. Bapak Cianjur. Bapak betul. punya kakinya ada berapa nih? Insya Allah 5 Pak. Udah saya siapkan. Udah punya kaki tangan ternyata. Udah sosialisasi kepada mereka Pak. Tolong kepada pemasar. Jangan pesimis. Setiap rumah itu membutuhkan pupuk saya. Setiap rumah selalu ada tanaman. Kan itu. Jadi berlakulah seperti marketing yang baik kan saya itu. Bahkan saya sendiri Pak, kalau saya melayani customer, saya itu sampai membantu mereka untuk memetakan ketanamannya.
tidak hanya dibeli pupuknya, bahkan saya kadang-kadang suka dikasih bonus. Yaitu dikasih hadiah, Pak ini Pak karena itu. Padahal ya saya tolak sih. Tapi untuk kawan-kawan di lapangan jangan, itu rezeki itu. Seperti itu, Pak. Siap. Insya Allah, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, waktu sudah Pak. 17.29 ya. Kita menambah porsi ngobrolnya 30 menit, tapi nggak apa-apa karena ini penting dan sangat manfaat ya rekan-rekan. Tapi karena ini udah menjelang maghrib, bahkan di beberapa tempat sudah masuk maghrib, kita harus sudahi ya. Ya. Untuk Pak Haris Bunyamin, kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Haris luar biasa inisiatifnya, ya mudah-mudahan inisiatifnya tambah maju dan orang-orang yang ada di sini mungkin bisa terinspirasi untuk pertama bergabung, yang kedua mungkin bisa membuat sendiri gitu ya Pak Aris ya. Kita kasih aplaus tepuk tangan dulu sama untuk Pak Aris. Amin. Terima kasih banyak. Dan mungkin sebelum saya tutup, kita bisa foto-foto dulu. Ya, boleh. Jarang-jarang ini silakan dibuka dulu kameranya rekan-rekan. Posisinya gimana nih? Hidup Haris. Ya, Pak Haris. Ya. Hidup kita lah. Hidup kasing. Hidup kasing. Oke. Hidup kasing. Oke, satu. Mas Wahyu mungkin bisa dibuka, Mas Chandra. Ya. Bang Budiono. Makanya gambar sapi. Oke. Kita buka ya. 1, 2, 3. Iya. Wih, Pak Dirut data ini. Luar biasa. Oh iya, lupa ini Pak Dirut belum ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Saya tidak simpulkan ya, mudah-mudahan kesimpulannya ada di hati masing-masing rekan-rekan bahwa ini maksimal ya kebermanfaatannya untuk kita sore ini dan mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti. Nomor Pak Aris mungkin rekan-rekan sudah punya semua ya. Kalau belum punya nanti boleh WA ke saya. Nomor saya ada di kolom chat, nanti akan saya reply dengan nomor Pak Haris. Kemudian yang 10 orang tadi yang sempat bertanya, dapat oleh-oleh dari Pak Haris, kopi ngaleng. Terima kasih Pak Haris. Sama-sama. Silakan kirim alamatnya ke nomor saya ya. Nomor saya juga udah ada tadi saya share. Ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas nama UBN. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris dan Pak Dedi. Luar biasa. 10 ditambah 3 untuk UPN ya, Pak. Oh siap. Siap. Nuhun Haris. Maka dapat 2 ini. Iya, alhamdulillah. Nuhun. Terima kasih. Amin. Izin live Pak Bu. Assalamualaikum. Kapan ngumpul ke Pengalengan? Ayo. Monggo Pak. Sabtu depan. Sabtu. Tunggu undangan Pak. Oh, tunggu undangan Pak Haris. Oh, itu undangan. Mas DR keluarin undangan Mas DR. Siap, nanti kita undang. Kita rating bersama Pak. Oh, ada. Pak Haris slot hari Sabtu kosong nggak? Oh, saya selalu kosong, Pak. Saya siapin, Pak. Tamu itu bagi saya, karena saya selalu nerima tamu, Pak, kan saya itu. Silakan, Pak. Pak Ipung siap nggak nih? Siap, Sabtu. Pak Ferdi, Sabtu. Sabtu ya? Sabtu. Pak Garis sudah pernah ke sini loh dengan rombongannya kan itu. Oh, gitu. Iya. Siap, kita kalau Sabtu mau ya. Kawan-kawan yang mau bergabung hari Sabtu kita ke Pak Haris. Amin. Mau gabung dari Jakarta? Garbu Pengalengan. Pengalengan ya, pengen sih. Kita tetap jaga jarak kok Bu. Iya. Apalagi dengan ibu-ibu. Pasti jaga jarak. Tadi pagi saya terima rombongan Pak Yaya. Meeting point-nya di mana meeting point-nya? Meeting point di Bandung boleh. Ini di warungnya Pak Ipung atau langsung juga bisa Bu. Ya, di pintu tol aja enak malahan. Ya. Nanti kita dropin. Pintu tol mana itu? Pintu tol ini dong. Pintu tol Muhammad Toha Pak. Muhammad Toha ya kalau Pengalengan. Ya. Betul. Kita obrolin di grup ini ya, forum ya Bu ya. Bu Wida udah ini kan, udah join kan? Udah masuk. Lebih real. Ya, kita obrolin di sana. Sama Pak Haris. Saya belum join Pak Dedi. Oh belum join? Iya belum.
Sebentar, linknya. Ada linknya Pak Cecep. Sebentar, Ya. saya share linknya ya. Boleh ke atau nanti saya WA ke Pak Dedi aja, ini udah boleh, terlalu Pak. udah Silakan, Pak dekat Cep. ke maghrib, maaf. Ya. Iya. Baik Pak, kalau gitu Pak, Baik, saya pamit. Pamit ya Pak ya. Terima kasih Assalamualaikum banyak Pak warahmatullahi Aris. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima juga kasih banyak pamit. rekan-rekan. Pak Dedi pamit Pak, bapak-bapak yang lain. Hatur nuhun. Ya. Terima kasih Pak. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dedi, Pak Amin, semoga keberkahan ya Pak ya. Amin Pak Tatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Dedi, spotnya. Siap. Terima kasih Pak Wayan. Jauh-jauh dari Lampung. Kita tutup ya, rekan-rekan sekalian. Siap. Terima kasih.